Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua terkait pertandingan Manchester United lawan Norwich menang 3-2. Seperti biasa ada konferensi pers atau interview dengan Ralf Rangnick. Ini gua ambil langsung dari manunited.com, akan gua translate dan juga gua rangkum dan akan gua kasih opini. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang suka nasi basmati, sajian khas Timur Tengah dengan lauk kambing dan ayam, bisa cek IG-nya Kebuli Lamak ya. Kebuli Lamak itu ada nasi kebuli dengan beras basmati atau nasi basmati, lauk kambing, ayam, ada beberapa menu di sana yang bisa dicoba. Kalau berminat bisa langsung hubungi nomor telepon yang terpampang di IG-nya. Langsung ya, bisa ke IG-nya. Oke, gua mulai dari pernyataan tentang poor game management atau manajemen game yang kurang baik. Ralf Rangnick mengatakan harusnya ya ini jadi sore yang tidak begitu stres. Apalagi setelah kita bisa mencetak 2 gol yang sangat brilian. Setelah 2-0, kita seharusnya membuat hidup lebih gampang untuk kita. Tapi ini terjadi karena kita tidak bertahan dengan baik untuk kedua gol mereka. Kita bahkan bisa saja kebobolan lebih awal di 2 momen transisi, dan ini tepat sekali adalah hal yang kita harus perbaiki di game-game selanjutnya. Ini gue komentarin, memang betul, gue sepakat ada masalah di transisi di sana setelah kita menyerang. Ketika Norwich itu melakukan serangan balik ya, utamanya di awal-awal babak pertama, ada beberapa momen ya. Salah satunya adalah momen dari Teemu Pukki yang langsung bisa one on one dengan David De Gea. Bahkan momen tersebut banyak juga terjadi di babak kedua. Kenapa kok menurut gue ringan amatiran kita bisa kesulitan mengatasi proses transisi yang begitu cepat dari Norwich, dari bertahan ke menyerang? Kalau menurut gue lini tengah dengan tidak adanya defensive midfielder yang murni di babak kedua terutama, itu sangat terlihat seperti loss saja ya. Kalau Norwich City melakukan serangan balik, itu langsung dari daerahnya dia tanpa halangan di tengah langsung menghadapi back dari Manchester United yang di pertandingan tadi berpenampilan atau tampilannya tidak baik menurut gue ya. Ralf Rangnick lalu juga ditanya soal masalah resiko yang terbayar. Ralf Rangnick mengatakan ini hampir sama seperti pertandingan ketika kita menghadapi West Ham dan juga Tottenham. Di situasi yang hampir sama, kita harus melakukan segalanya dan kita harus mengambil resiko yang mungkin. Kita harus memilih untuk bermain dengan satu pemain nomor 6 atau gelandang bertahan, yaitu adalah Nemanja Matic. Karena hasil seri bisa jadi bencana untuk kita, bukan hanya di papan klasemen ya, tapi juga di atmosfer di dalam dressing room. Gua sangat sepakat, karena kalau saja tadi itu terlepas dari bagaimana kita bermain ya, tapi kalau tadi itu ternyata hasilnya adalah tidak menang, gue bisa bayangkan sih kita akan berangkat ke Anfield dengan situasi dressing room yang tidak bagus. Artinya kepercayaan diri, bukan cuma kepercayaan diri sebagai individu, tapi juga secara kolektif sangat-sangat meragukan. Karena praktis kita ini memperoleh kemenangan terakhir itu adalah ketika kita menang 3-2 menghadapi Tottenham Hotspur, di mana itu terjadi kurang lebih sebulan yang lalu. Bisa dibayangkan sebulan yang lalu. Dan uniknya, kita sama-sama mencetak 3 gol, kita sama-sama kebobolan 2 gol. Cristiano Ronaldo sama-sama menciptakan hat-trick di 2 pertandingan tersebut. Jadi menurut gua ini modal yang kecil kalau gua bisa bilang ya, tapi tetap ini dihitung sebagai suatu hal yang positif
yang bisa dibawa untuk ke pertandingan selanjutnya. Walaupun tentu saja berat ya. Nah, lalu ditanyakan juga soal masalah improvement apa ya, atau perkembangan apa, perbaikan apa yang dibutuhkan untuk menghadapi Liverpool di pertandingan tandang. Ralf Rangnick mengatakan kita harus fokus kepada performa kita sendiri. Hari ini hasilnya cukup bagus dan ini akan mengangkat momentum dan juga percaya diri dari tim. Tapi kita harus bersikap realistis juga. Dengan performa yang seperti tadi, ini sepertinya sangat tidak mungkin atau impossible untuk mengambil sesuatu dari pertandingan menghadapi Liverpool. Dan selanjutnya juga pertandingan away menghadapi Arsenal dan juga pertandingan home melawan Chelsea. Ini akan sangat sulit. Kita harus bisa bermain lebih bagus ketika kita memegang bola dengan lebih fisikal dan juga lebih agresif. Ini adalah masalah yang paling besar dan hal yang besar yang terjadi hari ini yang membuat saya tidak happy. Sepakat gue. Terlepas dari hasil, permainan kita tadi ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Kenapa? 2 hal. Ketika kita menyerang, tidak cukup tajam. 3 gol yang tercipta, 1 gol berasal dari bola mati, corner, ya, disundul oleh Cristiano Ronaldo. Gol yang lainnya juga berasal dari bola mati, set piece, tendangan langsung Cristiano Ronaldo, free kick yang cukup bagus. Gol pertama tercipta dari pressing yang cukup bagus sebenarnya, yang cukup jitu dilakukan oleh Elanga, memanfaatkan konsentrasi pemain Norwich yang tidak cukup bagus sebelum memberikan assist ke Cristiano Ronaldo. Ya, gol pertama sih menurut gue lebih terlihat ada effort kerjasamanya, kurang lebih demikian. Tapi itu pun juga tidak membuat gue secara pribadi dengan amatiran menilai oke, kita bisa mencetak gol dari permainan atau build up serangan yang bagus. Nyaris tidak ada di pertandingan tadi. Mungkin yang bisa dilihat ya dari 3 gol itu, yang menurut gue sisi positif adalah sekarang ketika kita memperoleh bola mati, kita bisa loh memanfaatkannya. Dimana sebelum-sebelumnya jujur kalau gue ya, ketika kita mendapatkan corner, gue nyaris berpikiran ya ini mungkin tidak berarti apa-apa. Walaupun mungkin penonton di stadion sana seneng kalau dapat corner, karena biasanya bisa menimbulkan momentum atau peluang. Tapi mengingat minimnya kita memperoleh momentum atau peluang tersebut yang bisa dimaksimalkan bahkan menjadi gol setelah banyak corner ataupun juga tendangan bebas, membuat gue agak sedikit sinis sebenarnya, pesimis. Tapi di pertandingan tadi ya gue bisa bilang mungkin ada perbaikan di sisi itu. Tapi dari sisi set play, build up, gue tidak merasa atau melihat tadi itu kita ada perkembangan. Pun juga ketika kita bertahan, 2 gol yang tercipta bagi Norwich itu kalau gue melihatnya koordinasi di lini belakang. Sekali lagi gue nggak mau melihat per individu, tapi kolektif secara keseluruhan, baik itu gelandang, lebih departemen pertahanan, artinya defenders ya. Di mana gol pertama itu Diogo Dalot ada peran di sana, Harry Maguire ada peran di sana, pun juga penjagaan Alex Telles pun ada peran juga di sana. Gol kedua dari Norwich, Alex Telles dan juga Victor Lindelof terlibat sekali di sana. Pun juga gelandang bertahan yang menutupnya cukup lambat ya pergerakannya. Hal-hal demikian yang kalau seandainya kita menghadapi tim dengan kualitas yang lebih bagus daripada Norwich, seperti yang dikatakan oleh Ralf Rangnick, baik itu menghadapi Liverpool atau Arsenal, atau bahkan nanti pertandingan home menghadapi Chelsea, ya kita mungkin bisa dihukum lebih keras dibandingkan dengan tadi ketika menghadapi Norwich. Dan menurut gue, sepakat gue dengan Ralf Rangnick sekali lagi, ini adalah salah satu masalah terbesar yang kita punya sekarang di Manchester United. Dan hal yang membuat bukan hanya Ralf Rangnick, gua pun tadi juga gua pun tadi tidak happy karena hal-hal tersebut. Lalu disinggung soal masalah Ronaldo yang mencetak hat-trick ke-60-nya ya, 60 sepanjang karirnya, sangat luar biasa.
Ralf Rangnick mengatakan, ya itu sangat luar biasa, terutama di gol kedua dan ketiga, sangat-sangat brilian. Dia menunjukkan banyak keunggulan fisik dengan header, dan dia menunjukkan seperti apa yang dilakukan ketika menghadapi Tottenham. Dia menjadi pembeda. Sepakat gue. Tadi itu kalau tidak ada Ronaldo, gue melihat tadi mungkin bisa jadi hasilnya tidak seperti tadi. Bayangkan di babak kedua Ronaldo itu tidak seperti babak pertama. Ada penurunan performa di sana. Bukan karena Ronaldonya yang turun performanya kalau menurut gue, tapi support terhadap Cristiano Ronaldo yang menurun dibandingkan babak pertama. Tapi walaupun dia tidak bisa memberikan banyak momentum atau peluang dari open play, ketika dia mendapatkan peluang untuk mencetak gol dari bola mati, dia bisa memanfaatkannya. Menurut gue Cristiano Ronaldo ini benar-benar sangat super, menjadi pembeda. Mungkin banyak pendapat yang mengatakan ya Cristiano Ronaldo ini adalah problem atau masalah, tapi gue justru melihatnya tidak demikian. Gue justru melihatnya masalah bagi Cristiano Ronaldo itu adalah sistem dari Manchester United mungkin yang belum bisa secara menyeluruh atau secara kolektif atau secara konsisten ya memberikan support kepada pemain seperti Cristiano Ronaldo, karena secara skill individu ya terbukti dia sekarang ini jadi top skor dari Manchester United. Di dua kemenangan terakhir dari Manchester United itu betul-betul perannya dia terlihat ya hat-trick menghadapi Norwich dan juga hat-trick menghadapi Tottenham. Menurut gua tuh merupakan bukti yang sangat-sangat absolut di dua kemenangan terakhir di dua pertandingan terakhir yang United atau Manchester United bisa mengambil poin 3 atau kemenangan. Lalu yang terakhir disinggung soal masalah minggu-minggu ke depan yang akan sangat berat. Ralf Rangnick mengatakan saya pikir setiap orang sadar akan hal tersebut dan kita masih di dalam perlombaan, artinya perlombaan untuk meraih 4 besar. Tapi seperti yang saya bilang, kita harus mengangkat performa atau penampilan kita, dan juga kita harus bisa mengangkat level permainan kita. Ya, sepakat sih. Hari ini kebetulan Tottenham Hotspur kalah, Arsenal juga kalah ya. Tapi kan kalau menurut gue kita tidak bisa mengharapkan hasil seperti ini terulang ya di minggu-minggu ke depan. Artinya dua tim secara bersamaan kehilangan poin. Sementara Manchester United sendiri juga di minggu-minggu depan ini akan menghadapi partai-partai yang menurut gue lebih sulit. Dimulai dari Liverpool, nanti ada juga menghadapi Arsenal, ada juga menghadapi Chelsea, pun juga bermain kandang menghadapi tim yang performanya sedang sangat luar biasa, yaitu adalah Brentford. Yang menurut gue partai-partai sisa ini juga cukup berat bagi Manchester United. Dan suatu kewajiban menurut gue bagi Manchester United untuk bisa meningkatkan performanya. Dan juga secara konsisten bermain di level yang baik, yang tinggi. Tapi paling tidak kalau dari sisi teknis, gue melihatnya ada satu dari banyak hal yang akan jadi tantangan. Apa itu adalah kedalaman squad, dimana terlihat sekali tadi praktis kita hanya punya satu gelandang bertahan murni, yaitu adalah Nemanja Matic. Dan gue tidak tahu kenapa kok tadi Ralf Rangnick memilih untuk tidak menurunkan Nemanja Matic dari menit awal. Tentunya dia yang lebih tahu, dia yang punya pertimbangan sendiri. Tapi paling tidak kalau dilihat dari ketersediaan squad, sangat-sangat riskan. Dan kabar terbaru yang gue dapat, mudah-mudahan nggak tahu ya, tapi kalau dari kabar terbaru ini gue mendapat kabar kalau Fred dan juga Scott McTominay sangat kecil atau bisa dikatakan besar kemungkinan tidak bisa dimainkan di Anfield. Ini kan juga menjadi permasalahan lain ya bagi Ralf Rangnick untuk bisa menyiapkan tim, untuk bisa meracik strategi, sistem, formasi untuk menghadapi tuan rumah Liverpool yang sedang dalam kondisi form yang sangat bagus, baik itu secara teknis maupun juga secara mental psikis. Jadi menurut gue akan sangat berat sekali untuk Manchester United menghadapi partai di Anfield nanti ya, menghadapi Liverpool.
Kurang lebih demikian, ngobrol ringan soal masalah interview konferensi pers dari Ralf Rangnick. Sekali lagi ini gue ambil dari manunited.com. Dan sebelum gue akhiri, jangan lupa ibadah Ramadannya diperkuat, sholat juga jangan lupa, dan doakan saudara-saudara kita di Palestina karena mereka sedang menderita ya. Masjidil Aqsa diserang kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan juga kesabaran bagi saudara-saudara kita di sana. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.